meludak. Disitulah kita menyatakan diri sebagai Dewata Berlima. 2014 jadinya. 14. Oke. 14. Dan akhirnya sah jadi musisi. Jadi musisi. Tadu sebelum dia lanjut lagi. Tanggapan ibu dan bapak nih anak Odin kuliah ekonomi malah jadi musisi, gimana komentarnya? Wah itu kalau yang ceritain nanti jadi telenovela Pak De. Kenapa? Tadu saya tanya, Deh berapa episode bisa Deh? Bisa lebih. Banyak loh Pak De kalau saya jadi vokalis. Gimana tanggapan bapak dan ibu? Apalagi pasti mereka tahu dong lagunya kemudian. Ya, kita kasih intinya Pak De ya. Kasihan juga teman-teman. Sebenarnya banyak problem yang dimana Om Bolo juga Bapak cerita, saya juga cerita sama Om Bolo. Wah, Bapak itu sampai sakit. Sakit itu karena mikirin terlalu banyak Pak De. Selain anaknya cowok juga mikirin yang lain-lain. Itu berpikir gini, tamat nggak dia ya di ekonomi ya. Sedangkan sekarang ditauin sebagai anak band, sedangkan aku bapak banyak pikirannya. Sing selak melajah, sing tamat, gede gaya gitu jadi. Ya, manan kini banyak lah otaknya pikirannya. Kan. Pikir namanya. Terlalu khawatir jadi bapak. Ya, namanya orang tua kan pasti gitu Pak De. Banyak lah itu. Pada akhirnya dulu pas pertama kali naik itu banyak sekali gejolak dari saya juga. Yang dimana ada fan yang masih, waduh. Yang itu kalau ngomongin suka dukanya selain tantangan dari orang tua segala macam tuh. Setelah resmi di Leong Sinatra gitu, Yudi udah yakin nggak bahwa ini dunia saya sekarang jadi musisi atau apa gitu? Sempat berpikir gitu nggak? Atau masih bercabang juga mikirin ini itu dan segala macam? Masih memang karena lihat orang tua. Betul. Belum fokus kita. Dan bercabangnya itu pada saat saya masih, karena kan musik itu saya bilang having fun. Betul. Apalagi sama band yang sekarang pun masih bandnya Pak De. Tapi bukan bubar sih, kita lebih baik merengangkan diri. Yang Wangsa. Ya Wangsa. Masih banyak teman-teman saya tuh masih coy lah bahasanya. Dimana saya band rock, kok tiba-tiba naik di Bali, ada nama itu terkenal bareng Batu Bolo dengan lagu Cinta bahasanya. Kok saya diginiin ya dulu? Waktu ada. Waktu naik awal itu, Yudi sendiri berpikir nggak bahwa artinya bahwa akhirnya Leong Sinatra itu bisa juga ya diterima orang ya, dan penggemarnya banyak juga. Sempat nggak kepikir gitu? Atau penggemarnya itu yang menjadi dibilang bonus? Ketakutan Pak De. Loh, justru malah takut? Takut Pak De. Gara-gara? Saya takut, karena Pak Tu juga sama. Ketakutannya apa waktu itu? Gini, siapa saya ya? Kok akhirnya kayak orang tahu gimana harus bersikap. Apa itu public figure? Banyak nih otak saya Pak De waktu itu. Saya cuma tahu bermain, having fun, kita kuliah, nyanyi adalah sebuah. Berarti waktu itu istilahnya nggak sempat berpikir manajemen atau apa, nggak cuma tangan sendiri? Nggak ada, tanya Batu, nggak ada. Tanya Om Bolo sendiri, Om Bolo lebih tahu itu. Dan akhirnya malah apa dek gaya ini jadi kan gitu ya? Om Bolo yang lebih. Dan saya waktu itu lebih kalem. Diajak nyanyi. Jadi acting lah. Bolo yang akhirnya memang sibuk sendiri ngurus jadinya gitu ya? Iya, jadi acting lah saya Pak di bahasa saat itu. Saya harus bernyanyi, ngikutin rules-nya. Itu berpikir jadinya kan. Karena belum tahu harus arah, kok gini ya, apa yang harus. Tapi waktu itu ngerasa nggak, Bolo sendiri kan cerita juga Bang Rasan, karena munculnya Leong Sinatra, apalagi dengan lirik lagu berbahasa Bali yang memadukan bahasa Indonesia, ada yang suka, tapi ada juga yang banyak mengkritik. Nah, Yudi sendiri ngerasa nyaman nggak, atau akhirnya sempat juga artinya diprotes atau mungkin dikritik oleh penggemar atau yang lainnya? Kritiknya itu yang dulu Pak De ya? Itu lebih kurang ajar. Kurang ajarnya gimana? Di jalan. Dumun kan masih zamannya ada fanbase teman-teman band yang lain. Nah mungkin itu yang tidak cocok sama kita, yang dimana dia udah ikut sama salah satu penggemarnya, salah satu musisi yang akan jadi jadikan acuan. Fansnya apa, dia bakal ikut jadi hal itu. Dia nggak bisa. Kita duluan nih yang membawa genre pop inovatif, sudah masuk lewat akustik. Tiba-tiba kita naik, dianya enggak nih. Mungkin banyak sekali nih Pak De. Waktu itu yang apalagi penggemar kita waktu itu masih perempuan. Kebanyakan perempuan ya? Kebanyakan perempuan. Saya tipikalnya rock and roll dari dulu. Saya nggak tahu apa-apa, jalan pulang dari mau ngampus, ada stiker Leong Sinatra ditendang dari setiap pagi itu. Teman pancing selalu ada. Ada apa gitu. Mulailah nih.
mulai ada ketakutan, ya kan, Pak De, kecemasan. Apa harus saya balik lagi jadikan Leong Sinatra? Saya vokalis saya loh di depan. Itu ada sempat berpikir seperti itu. Saya udah surat sama Pak Tu juga. Maaf Pak Tu, tak curhat sama Pak De nih. Waktu itu ada berpikir seperti ini. Harus aku rubah gaya agar lagu ini diterima, agar bahasa Bali bercampur Indonesia. Biar nggak ada kritik kan? Biar tidak ada kritik, biar nggak aku dibilang sebagai vokalis, maaf Pak De ya, bahasanya vokalis yang cuman menang gini ini banyak lah bahasanya. Sedangkan ada tudingan seperti itu. Ada Pak De dulu, ada. Karena kebetulan penggemarnya kebanyakan perempuan. Yang diincar saya. Pasti vokalis yang ditudingkan. Padahal yang buat lagu itu Om Bulus. Coba. Oke. Itu yang membuat saya lebih apa nih gitu. Tapi faktanya pada waktu itu ketika lagi populer di awal itu sempat nggak menghadapi godaan semacam itu, artinya bahwa dideketin penggemar atau apa segala macam. Saya yang paling nggak peka Pak De. Jujur. Nggak peka? Nggak peka. Tanya Om Bulus. Teman-teman band yang lain, cari semua kru band tahu. Yudi tidak bisa namanya peka sama perempuan. Bener. Nah, itu nyambung nggak dengan yang cerita tadi istrinya Bolo itu mengatakan itu karena bersikap dingin dianggap ada sesuatu dengan Yudi. Gini, kalau saya itu kan orangnya kalau dituduh poin oke. Peka itu kan berbagai macam persepsi. Kurang peka gitu. Artinya harus dikasih clue kode dulu baru ngerti gitu jadi. Saya orangnya berteman aja biasa kan. Kalau masalah mau godain, nggak ngerasa waktu itu bahwa fans itu ada mau godain istri orang pacaran, enggak, saya nggak bisa. Walaupun dia menggoda, saya nggak tahu dia menggoda gitu bahasanya. Jujur nih Pak Denny, dia ngomong Pak Dik. Tapi di awal-awal berarti memang sudah ada banyak bukan polemik ya, tapi istilahnya ya tantangan seperti itu. Banyak Pak Dik, itu saya nggak berani lihat Instagram sama Facebook karena banyak sekali yang ngomong seperti itu. Kalau di kampus gimana? Di kampus itu karena teman-teman tahu genrenya, gayanya saya seperti apa. Ya cuek aja gitu. Ya cuek aja, Yudi ya Yudi. Yang di luar orang nggak paham itu malah jadinya. Karena kan itu, siapapun yang the first vokalis, vokalis yang dilihat. Iya, betul. Karena kita yang di depan. Risikonya kan gitu ya. Padahal udah kelihatan gede sekali bacaan ciptaan lagu Bolo RS. Berarti ini kan kenang-kenangannya Pak tuh zaman-zaman dulu, kan gitu. Tapi ada gini, itu kan baru soal omongan. Ketika manggung pada waktu itu, apalagi kan ya di awal-awal mungkin tiap band juga masih mencari gaya jati diri yang khas. Sempat nggak mengalami kejadian yang mengenakkan dan tidak mengenakkannya apa ketika di awal-awal Leong Sinatra itu? Yang tidak mengenakkan itu kan, ya setelah turun panggung, boleh katain nggak? Ya, nanti bisa disensor beliau. Vokalis katok kalian, turun banci, ya, turun banci bisa. Dibilang bance? Bance. Bencong turun kan? Bisa, biasa. Itu di... Ya. Terus, tapi kalau saking mungkin karena nggak suka segala macam, ada nggak yang pernah rusuh nggak? Rusuh dalam arti kata misalnya dilemparin apa ke panggung karena nggak suka? Pernah. Itu sebenarnya Pak Dia, maaf ya, yang mau ceritain. Kita memang bertiga. Iya. Tapi sebenarnya kita berlima Pak di awal. Ada di awal, oke. Di awal tetap berlima, tapi tetap kita anggap ini berlima dia sama. Muncul bertiganya ya. Itu adalah edisional, tapi tetap kita muncul berlima Pak di sana. Sebenarnya. Leong Sinatra tetap berlima, tapi yang pokoknya bertiga. Saya, Bolo, Jigo, Yudi. Itu sebenarnya Pak, biar teman-teman boleh jelas besok-besoknya. Yang itu kira-kira boleh dibilang penggemar menjadi agak sedikit kurang simpatik sampai ngelempar ke panggung segala macam itu karena salah nyanyi atau karena apa? Bukan, itu ada dua. Yang dilempar itu gara-gara salah pembuat acaranya. Kita punya kesalahan pembuat acara jadi korban. Ya kalau teman-teman, saya pengen nyebut nama tapi nggak enak. Ya, nggak usah. Benteng Samudra lah yang punya waktu itu. Tapi nggak ada omnya nih. Mungkin kita nggak bakal tahu bagaimana rasanya menghibur di pelosok-pelosok waktu itu Pak Di. Sempat diajak tur keliling? Ya, itu. Kalau mudah-mudahan omnya sehat, semoga dia bisa buat acara lagi. Itu waktu itu berarti Yudi nggak menduga juga akhirnya bisa sampai main ke daerah-daerah itu ya? Wah, nggak tahu. Kandaki gunung, cerita akhirnya gitu ya. Ternyata jadi artis gitu ya? Ternyata namanya artis itu di Bali, itu yang baru tahu saya Pak Denny. Bilang artis itu punya banyak uang sekali katanya sama orang kan. Kalau orang Bali bilang, artis lu. Saya lebih menghindari orang seperti itu Pak Denny. Jujur karena dianggap bahwa artis itu, dari artis pasti Leong Lapis gitu misalnya. Padahal masih sama aja kita kerja. Sama-sama aja. Nah, Yudi,
kita singkat perjalanannya. Ya, Pak De. 14 itu naik segala macam. Kan kemudian bukannya turun ya, sempat agak flat, apalagi sebelum COVID. Tapi 3 tahun terakhir, Leong Sinatra, saya nggak tahu nih keajaiban apa. Tiba-tiba, malah kalau menurut saya, lebih dahsyat dibanding dengan awalnya, benar nggak? Lebih dewasa. Sampai, ya, lebih dewasa musiknya dan kepadatan pentasnya itu mungkin melebihi awal-awal dulu. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi, transformasi apa yang terjadi dengan Leong Sinatra pada waktu itu, yang Yudi rasakan? Dulu di pandemi, Pak De ya, saya sebenarnya jujur, saya orang yang paling kecil di band, umur yang paling kecil, yang dimana kakak pasti dia berunding sama, saya nanti aja kasih tahu dia gitu bahasanya. Saya yang orang oke-oke di band, Pak De. Oke-oke itu maksudnya, Pak, disuruh kemana, ayo kita berangkat. Nah, pada pandemi, di situ bingung semua. Ya. Dari situ saya baru mulai bergaul. Mungkin waktu itu bergaul tuh, saya orangnya tulus bergaul, Pak De. Itu salahnya. Kan ada gimmick nih, waktu dulu kita ngeluarin lagu Aku. Ya, dikira bahwa, oh nih berita apa di medsos segala macam, paling nih gosip, kayak gitu misalnya kan. Nah, kan bubar. Ketika apalagi sempat misalnya break dengan Bolo and the Strum, dianggap Leong Sinatra bubar. Nah, kayak gitu kan. Itu padahal sebenarnya enggak. Itu cuman kita menenangkan diri, mencari pendewasaan. Bukan gimmick, tapi memang begitu gitu menurut prosesnya. Saya, mungkin Pak Tu yang membuat gimmick ini nggak ngasih tahu ke saya biar saya berubah, Pak De. Tapi itu proses pendewasaan sebetulnya. Saya merasakan banget itu. Kan saya yang paling kecil, Pak Tu nyuruh saya untuk berubah pada saat itu. Kamu tuh udah punya anak, punya istri. Jangan mentingin diri sendiri. Jangan mentingin diri sendiri sama orang lain dulu. Pentingin dirimu sendiri sama keluargamu. Disitulah saya mulai diam di rumah. Pada akhirnya, tapi kan capek juga, Pak De. Mulailah bergaul. Nah, bergaul ini sama teman-teman sekian aja gitu, bilang gitu. Cari teman yang dulu juga kita dianggap sebagai band. Malu jadi bergaul sana gitu kan, Pak De. Wah, di situ bingung, Pak De. Luar biasa bingung. Pada akhirnya coba untuk sendiri di rumah. Pak tuh ngasihlah lagu. Tiba-tiba nih, itu sekitar jam 6 sore. Kasih lagu. Kirim lagu. Saya tumben ngomong gini, Pak Tu mainnya di, Pak Tu aku mainnya di A. Kalau dulu biasanya main, tapi sekarang tumben beri saran. Dulu ada lagu, Pak Tu masih punya Castro, Pak Tu pasti nyocokin sama saya. Sekarang kita jarang ketemu kan? Nggak ada Castro, nggak ada apa kan? Nggak jarang ketemu, paling lewat WhatsApp. Ini pertama kali. Kok kamu tahu kamu main di A? Nyamannya di situ, Pak Tu, enak kayaknya. Pasti boom lagu ini. Omongan mata. Ngomongan gini aja. Akhirnya rekaman lah. Lagu yang mana itu? Curhat untuknya. Dan itu belakangan juga ada temanya juga memang lebih ini ya, lebih bukan lebih dewasa, tapi artinya lebih dalam tanda kutip lebih berisi gitu ya, boleh dibilang ya. Karena true story buat teman-teman di Kemadi yang nonton nantinya. Kalau Tiang mencerna lagunya Beli Bulu, itu tidak ke percintaan antara perempuan dan wanita. Bukan hanya segitu aja, laki perempuan enggak. Tapi tentang bagaimana kita menanggapi pertemanan sebagai sebuah cinta. Bagaimana kita menganggapi semua yang kita kenal, apapun yang kita suka, itu sebuah kecintaan yang kita suka. Itu yang cara saya untuk membuat ada rasa di lagu itu sendiri, Pak. Nah, termasuk artinya rata-rata lagu Leong Sinatra yang belakang termasuk cepat juga naiknya ya. Misal kayak yang terfavorit baru 1 bulan sudah 100.000 lebih kan itu misalnya ya. Baru-baru saat ini kan itulah, Pak De. Mungkin dari seorang vokalis baru menyadari bahwa, maaf sebelum Pak De ya. Pak Tu, maaf Pak Tu, ini jujur nih. Orang vokalis menyadari bahwa saya memang fix di musik. Fix untuk mencintai sebuah kerjaan panggung, itu gitu ya, kerjaan panggung, dan saya harus berani untuk ngobrol nih saat ini. Gitu. Nah, tadi kan ngomong soal dari ketemunya dengan Jigo dan akhirnya jadi Leong Sinatra kan 2014. 11 tahun udah terjadi. Boleh nggak diceritakan gimana Yudi 11 tahun ya? Benar. Mengenal dan tahu Bolo dan Jigo itu seperti apa karakternya? Ini kita bukan gibah ya? Ya, bukan. Seperti apa? Dari Bolo dulu. Kalau Pak Tu karakternya, maaf Pak Tu, jangan marah Pak Tu ya, please. Bolo jangan marah ya. Ego masih ada, Pak Tu, tapi lebih bukan tidak pendendam.
cuma sebagai memang cocok sebagai leader. Yang disegani. Ya. Kalau nggak ada yang kayak gitu nggak bisa perusahaan apapun. Kadang-kadang artinya bisa bersikap tegas gitu. Ya, ada bersikap tegas, tapi Pak Tu itu bukan terlalu. Sekarang kan udah mulai kita pendewasaan diri Pak D. Pak Tu tuh udah mulai wisdom sekali, udah lebih enak, nyaman nggak? Dulu kita jujur Pak D dulu pas baru naik, mungkin kita ada gejolak. Pernah dalam tanda kutip pernah berantem sama Pak Tu. Itu turun dari panggung. Berantem betulan. ya. Gara-gara apa? Cuma masalah sepele ngecas cas HP kalau nggak salah. Kru yang harusnya yang ngecas, sampai saya nanya, Pak Tu kok gitu, Pak Tu kok mukanya kayak gitu, mana orang diam aja. Wah, karena saya paling adik, Pak. Dianggap adik kan. Marah malah sama orang yang baru, takutnya dia tersinggung, saya yang dibuat tersinggung, kayak berantem bener. Oke. Nah, itu. Sampai pulang ke rumah ibu tahu. Kalau baiknya apa? Baiknya Putu? Baiknya Pak Tu tetap menerima. Bisa menerima. Pokoknya dia tuh memang kakak saya yang paling sajak ngobrol lah Pak De. Saya tetap anggap kakak sampai kakak kandung lagi. Nah, kalau Jigo sama. Baik buruknya apa boleh dibilang? Aduh. Kurangnya Jigo apa yang ini kan 11 tahun sering diajak manggung, rekaman barang dan segala macam. Pak ini mancingin nih. Nanti saya kena nih nanti nih. Nggak apa-apa. Pak Go, maaf. Kalau beli Jigo, orangnya sebenarnya Pak D ya, sekali nggak suka, tetap nggak suka. Oke. Pendendam dia. Artinya kalau udah dikecewakan, berbalik dengan Tubolo ya. Oke. Pendendam dia. Tapi terkadang kalau seandainya yang beli Jigo ini lebih cenderung gimana Pak D? Kita sama introvert sih bertiga Pak D. Ketiga-tiga introvert. Sama-sama sebenarnya Pak D. Sebenarnya kita sama bertiga. Kalau kita Tubolo pernah bilang dia introvert ya. Oke. Sama-sama sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dibilang introvert, ya kita introvert masih bisa masih bisa komunikasi yang lebih enak kan. Tapi yang paling parah tuh beli Jigo. Saya takut gini Pak, takut tersinggung dianya, orang masuk, makanya lebih calm down dia. Oke. Makin jarang untuk ngomong, tapi ngomongnya lebih Nah, ini kan sekarang saya nanya balik. Kalau Yudi menilai diri sendiri, kurang lebihnya Yudi di mana? Saya banyak kurangnya, Pak Dik. Jujur. Misalnya? 1, kurang dewasa, iya. Oke, karena merasa paling kecil ya di mana 2. Oke. 1, kedua, ragu-ragu. Oke. Kalau sekarang pendapat saya kayak gini nih. Kalau diraguin lagi bisa orang, berubah. Kalau diraguin sama orang, saya bisa nggak jalan. Oh iya ya, itu jadinya berubah lagi. Gitu. Pada akhirnya ujungnya orang lain yang ngambil. Oke. Inspirasi hal yang seperti itu. Nggak bisa konsisten berarti ya gitu. Oke. Makanya saya harus ada penyangga lagi. Tapi selama bertiga di Leong Sinatra ini, artinya siapa yang sering ketika terjadi konflik bukan artinya sampai berat, nggak, artinya ketika jadi nggak cocok, nggak nyambung, siapa yang jadi penengah biasanya? Terkadang penengah itu Pak D, kalau saya sih nganggapin kalau kita konflik besar sih nggak ada. Ya artinya ketika rekaman bahwa Tubolo maunya begini, terus Judi maunya gini, atau ini gimana? Nah, yang kita jarang rekaman bertiga. Ya karena udah satu-satu ya. Pas masuk. Oke. Kalau seandainya ada amarah antara Beli Bolo sama Beli Jigo, saya tahu. Oke. Yeah. Saya tahu di situ yang susahnya Pak D terkadang. Beli Jigo belum aransemen nih. Oh iya. Ada yang nggak masuk di gede Jigo dan segala macam. Sekarang saya rekaman disuruh nih, pasti vokal disuruh duluan. Iya. Nantinya. Karena buntu bahasanya kan, mana nggak enak lagu nih. Yang kena pasti saya. Disuruh naik dulu, baru gitar belakangan. Gimana nih? Karena dulu sama Jigo kan, dengan alun yang munyon nak kena. Di situ saya terkadang mau curhat sama siapa. Tapi gara-gara didikan mereka, saya tahu Pak D. Bahasa kan gini, ada vokalis yang langsung jadi, ada vokalis yang ditempa banyak hal untuk menjadi sebuah seniman. Yang itu yang lebih bakal disenengin sama orang dimanapun nanti kamu. Oke. Itu yang saya suka dari didikan mereka. Tapi saya sebenarnya dididik sama mereka berdua. Nah, ini saya udah sempat cerita juga, walaupun nggak benar, dan Bolo kemarin kan ketika bahwa kalian jarang ketemu maksudnya bukan karena musuhan ya kan, seperti bilang tadi rekaman terpisah, ketemu hanya di panggung dan segala macam. Sempat nggak Yudi ngerasa akhirnya pada satu ketika berpikir bahwa aduh kayaknya jenuh nih, udah nggak bisa dah atau apa? Sempat nggak berpikir gitu? Karena ini kan kalau udah dibilang yang saya sebutkan tadi 11 tahun itu buktinya kalian masih tetap gitu loh. Seberapapun mungkin masalah yang pernah dilakukan itu. Kalau saya apa yang membuat itu? Saya jenuh nggak pernah Pak D. Jenuh itu paling-paling kalau
Pak tuh isin gini yuk. Agar lebih gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sama Pak tuh aja dia ngobrol, sama Beli Bulu aja ngobrol pada satu. Tapi kalau menurut Yudi dan yang Yudi rasakan yang membuat kalian bertiga akhirnya tetap bisa kompak itu apa? Kompak itu karena ya gini aja kita, visinya kita sama. Mungkin leluhur. Nah, itu lagi balik ke situ lagi. Mungkin dulu leluhur saya pernah kayak gini mungkin sama Beli Bulu sama. Ada ikatan. Ya, ada ikatan karma. Ya nggak tahu Pak De. Pokoknya Pak tuh mungkin kita ada kadang-kadang kayak gitu. Ya kalau nggak ada orang bilang kalau nggak ada ikatan karma itu mungkin biar kengken ya caranya pasti bubar. Mau Pak De, jati tuh. Sayu waktu nih kan. Mungkin taksunya kita mungkin ada yang saling menutupi Pak De. Betul. Pak tuh taksunya di penulis gitu bahasanya kan. Pak tuh kan sering baca cerita sama Pak De. Kalau di aransemen Jigo. Penulis itu siwa. Kadang waktu bilang sih kayak gitu kan. Penulis itu siwa gitu kan. Seorang Brahmana, penulis kan bilang gitu. Habis itu yang mengayomi lagi Wisnu. Akhirnya menggebu-gebu yang melindungi lagi ada Brahma kan bahasa gitu. Itu mungkin di siwanya untuk membuat itu sendiri. Kaliannya. Pak tuh mau leburin sekarang bisa gitu. Iya. Jigo lebih memelihara dia. Saya yang lebih berapi-api. Mungkin Pak De ya. Iya. Terlihatnya seperti itu. Tapi kalau saya pikirkan sebagai analogi lagi, pelan-pelan kok cocok ya. Analogi yang cocok ya gitu bahasa. Nah, kalau dari sekian banyak lagu dan hits yang sudah dicapai, lagu yang mungkin ya pasti semua suka, tapi lagu yang paling Yudi suka itu apa? Entah ketika di panggung atau apa kayak ini. Itu yang belum pernah dibawa cuma sekali aja waktu itu. Yang apa? Egois kalau nggak salah. Lagu Egois. Yang kemarin. Kenapa lagu itu? Itu lagu saya kan, waduh ini pribadi nih. Ya. Sungguh Pak De ya, pelan Pak De. Pengalaman pribadi? Ya, sama. Ya, sama hubungan. Itulah. Hubungan saya sama inilah. Akhirnya sekarang punya anak kan Pak De. Kita baru sekarang. Selaras visi, misi, prinsip itu baru. Di awal masih berupaya menyatukan itu. Tapi kalau ada nggak lagu yang sebetulnya Yudi kurang suka, tapi justru lagu itu ngetop? Ada? Karena ini saya menjadi ingat ceritanya Nanu dulu. Nanu sebetulnya kurang suka lagu Gumi Tanpa Mata Naik, tapi ternyata Gumi Tanpa Mata Naik itu yang jadi hits. Favorit? Itu biar Pak De tahu itu ada something itu kejadian luar biasa. Kenapa dengan Pak tuh nyuruh rekaman, guys. Saya nggak ngerti Pak De, nada yang dibikin sama dia awalnya. Kok nggak masuk gitu? Nggak masuk, kok nggak gitu Pak De awal. Bingung gitu. Sampai pada akhirnya Pak tuh bilang kayak gini. Cukup kita jadi teman pada saat main band aja. Di luar nggak ada gitu. Takut kan? Apa ini gitu kan? Oh pasti gara-gara lagunya nggak mau tak rekam nih orang gitu. Tak coba. Awalnya sempat nggak mau direkam lagu itu? Saya takut Pak De. Takut itu gini. Cocok nggak sama hati? Sama pembuat lagunya nih. Kan nadanya kan dia bercerita nih Pak De. Betul. Kayak ngobrol nih lagunya nih. Aku selalu ingat lagu kesayanganmu. Sekarang masih bisa ngambil dulu. Kok nggak ada naiknya? Di mana konfliknya? Di mana? Bingung nyari konfliknya itu di mana? Pada saat itu rasanya saya belum dapat Pak De. Tapi nggak sangka akhirnya pelan-pelan saya pelajarin. Pak tuh main soalnya ngasih tahu lagu itu sama ada satu lagu Pak De, Deep Talk tuh. Yang TikTok. Deep Talk sama featuring sama Kadis KPB. Antara tinggi saya masih bisa ngambil. Job main kita tuh pada saat itu kan masih ngempur tuh. Betul. Pas Deep Talk itu terjadi, nah itu ada hujatan kan akhirnya waktu itu. Kurang aja. Itu Pak De, makanya serba salah. Waktu itu. Kalau sekarang ini aja, sampai sejauh ini gitu, Yudi sendiri ngerasa ada yang berubah nggak? Apalagi Yudi bilang tadi introvert segala macam. Yudi dulu dengan Yudi sekarang sebelum jadi public figure dan sekarang telah jadi public figure. Yang dulu saya pengen balik seperti yang dulu Pak De. Lebih pede lagi lihat orang. Kenapa nggak pede? Nah, dengar cerita katanya juga awal-awal manggung dulu malah takut pada orang banyak. Jujur, true story. Gimana ceritanya seorang vokalis takut sama penonton? Kalau dulu kan band rock and roll Pak De dengan akustik kan berbeda Pak De. Oke. Saya dulu paling suka sama. Waktu band rock and roll nggak berpikir penonton. Saya suka dulu
orang-orang dulu pasti tahu kenapa Leo Sinatra orangnya vokalisnya lebih energik. Yeah. Bisa loncat di panggung padahal dia akustik loh. Yeah. Saya senang Eddie Vedder, Pak. Oke. Dia per jam, vokalisnya per jam. Betul. Senang sekali. Saya ngefans banget. Sama kakak, sama dia. Sekarang kita band akustik, gimana caranya untuk mengapresiasi? Jadi malah nggak pede ngeliat penonton. Nggak pede jadinya mau gerak kita kemana. Itu sampai sampai berapa lama tuh Yudi menyesuaikan diri akhirnya? Sampai sekarang pun udah mulai bisa kemana gitu, udah mulai. Tapi ketika berinteraksi dengan penonton nggak masalah. Okay. Tapi kadang-kadang dulu lebih Pak tuh yang lebih banyak ngobrol. Oke. Wah, berarti mirip dengan Dibawa dan Lanang dong. Ya. Di awal-awal Lanang yang banyak bicara, sekarang Dibawa udah oke, berarti sama ya. Karena itu mungkin Pak Dea. Dulu pada saat band rock, band ya sama teman-teman yang lain itu kan kita bebas. Ya. Ini panggung gua nih. Bahasa kasar kan? Ya. Ini panggungku. Artinya harus bisa lebih kalem, lebih tenang ya. Kalau di band ini kan, stop dulu, tenang. Lagu ini ayo ada anak. Kita nggak bisa. Artinya harus banyak juga komunikasi dan penonton. Itu yang paling bingungkan saya Pak D. Membingungkan di situ. Nih Yudi, seandainya kalau misalnya satu saat Yudi nggak lagi di band, atau taruhlah misalnya tiba-tiba Tubulo mengatakan, yuk cukup sampai di sini, kita bubar. Apa yang mau Yudi kerjakan? Tetap ngeband di musik? Saya buat. Atau yang lain? Dan semoga Pak D itu nggak terjadi ya. Ya, seandainya tidak bermusik lagi. Seandainya nih, ya. Tetap bermusik pasti. Tetap di musik jadinya. Oke. Saya coba untuk buat. Artinya kok jadi lagunya ada sih nggak ada kamu buat, ada nggak ada Leong Sinatra, tetap di musik jadinya. Tetap di musik. Oke. Karena sudah umur Pak D. Oh, ya umur. Mau jalan kemana lagi kita? Kalau kita. Tapi nggak ada kepikiran tadi kan sarjana ekonomi dan katanya otaknya encer juga, anak IPA ke ekonomi dan lancar malah. Gini Pak D. Ada nggak niat ke pendidikan? Ke pendidikan ada. Tapi itu ke seni pertunjukan. Oh, tetap di seni aja di hubungannya. Makanya kalau musik kan tetap seni Pak D kan. Musik tetap seni, saya tetap bermusik ya. Pokoknya tetap di kesenian lah. Karena laki saya ada di sana mungkin. Oke. Dan jadi seperti sekarang kalau itu ya. Kalau berbisnis enggak Pak D. Sama kayak Pak Tu saya. Nggak ada jiwa bisnis. Kalau Pak Tu berbisnis ujungnya teman yang belanja kita nggak jadi. Nggak enak minta. Nagih gratisan, nagih diskon. Saja. Nggak enak minta uang kan Pak D. Gratisan, diskon, sponsor. Kengkengnya. Sorry gitu. Ya, oke. Nah, satu lagi Yudi yang lain mungkin. Ada nggak apa yang ingin Yudi sampaikan terutama kepada fans Leong Sinatra mungkin yang katanya sekarang kan cenderung usianya lebih ke muda. Ya lebih muda ya, anak gen alpha, gen segala macam. Ada nggak yang Yudi ingin sampaikan? Tetap jadi diri sendiri, tetap tetap mengapresiasi karya orang lain. Oke. Dan tetap berkarya. Tetap berkarya dan pede sama karya sendiri. Dan tetap makenyem. Ya, itu dia. Tetap pede sama karya dan tetap pede sama karya sendiri ya, Pak D. Oke. Tetap hormati orang tua lah ya, intinya. Ya, mudah-mudahan tetap kreativitasnya lancar ya di Leong Sinatra dan bisa tetap berkarya. Terima kasih sudah mampir di Oke Made. Dan sebelumnya minta maaf kalau saya salah kata-kata agak belibet dan agak menggebu-gebu karena pertama kali ini kayaknya nanti kita bisa ada keundang lagi nanti untuk cerita yang lain. Okay. Podcast pertama kali yang serius seperti ini. Dan saya jarang diundang podcast, cuma Oke Made ini yang pertama. Terima kasih. Dan mudah-mudahan cerita tadi menginspirasi ya. Oke. Terima kasih banyak di Oke Made bisa jangan lupa di sini. Salam secangkir kopi hangat. Ya. Oke. Nah, yuk boleh lagu apa kutipannya? Pak D, jujur Pak D. Ini podcast pertama. Nggak ada lagi podcast yang kedua. Ini pertama, the first saya dijadikan bintang tamu. Biasanya saya ngobrol sama orang. Having fun, Pak D. Tapi ada bisa nempuk kamera, Mas. Oke. Lagu apa yang nggak enak deh. Nggak apa-apa. Bisa digini beli. Oke. Tuh kan besok deh yang apa kata saja yang itu yang bisa sensor kan. Sip. Yang lain aman sih. Lagu apa yang mau di egois tadi ya? Yang egois? Ya. Boleh. Oke. Pakai gitar sendiri apa itu? Pakai gitar sendiri. Coba dulu deh. Ya. Pak Tu pakai ini, Pak De? Pak Tu bawa gitar kecil ya? Ya, Pak, ini. Gitar baru dia. Gitar baru. Sombong banget. Gitar baru. Sombong banget. Benny yang bawa gitar kecil ya. Tadi tuh saya dikasih omongan sama Pak Tu.
Kamu nggak bilang podcast sama Pak D? Katanya Pak tuh yang kemarin nyuruh Pak D. Pak D ngechat aku pribadi sendiri-sendiri. Kan tak gituin Pak D bilang gini, aja makanya gitu dia. Hati-hati kamu ngomong salah deh, udah digituin duluan Pak D. Awasnya dong Pak, gitu. Ngawas gitu deh dia Pak D. Maka tadi tiang pelan-pelan saling ngomong biar nggak salah. Maaf Pak D ya, ini tipikal yang sebenarnya. Sip. Duduk apa berdiri deh? Duduk aja sambil santai. Boleh. Takut salah kunci. Taruh di awal apa di belakang deh? Di depan ya nanti. Oke. Takut salah kunci. Wah. Nah, aman. Hujan deh. Waduh, biar hujan akhirnya setelah panas berapa hari. Benar? Udah? Aku mengerti. Pakai, udah siap. Oh, udah langsung. Udah langsung Beli ya? Ya. Oh, sip. Makasih Beli, mengerti Belinya. Karena saya bukan gitaris. Maaf tuh. Apa dia? Yuk. Kita jangan dipakai. Ntar kameramen di-record langsung. Sorry Beli. Pasti Beli udah bilang ya. Jadi tuh orangnya malu. Aku pasti gitu. Nah. Kalau ada alkohol oke lah lebih slow. Wah, sing orang deh. Itu yang sama kayak Pak Dewo Beli. Man. Ya anak mau bermasalah tadi kamu udah makan enggak? Dah. Udah, Beli. Yep. Sorry ya, Beli ya. Maaf, Beli. Aku sing mengerti tentang suasana hatimu. Dia selalu berubah, sing tanya mengalah. Aku selalu salah di matamu. Kadang ku berpikir aku sing berarti. Kadang ku merasa aku sing maguna. Aku cuma nge kamu sing nyaman. Seandainya berakhir, depan jauh berakhir. Seandainya bertahan, ku harap kamu berubah. Aku selalu ngemang kamu, kesempatan angon kamu berpikir. Aku selalu ngemang kamu, kesempatan angon kamu merubah keadaan ini. Udah, Beli. Oke. Sip. Aman. Nah, ini biar aman lagi, Beli. Kan Beli cut itu.
yang ambil dari lirik gininya aja lagi sedikit. Ada hal yang beribet tadi Pak De. Setelah berhenti deh, oke. Ya. Kan di kamera sampai seperti itu. Ya. Saat ini berakhir, depan jam berakhir. Pulang biar. Ini gak enak banget. Saat ini berakhir, depan jam berakhir. Saat ini bertahan, ku harap kamu berubah. Aku selalu ngemang kamu, kesempatan namun kamu berpikir. Aku selalu ngemang kamu, kesempatan namun kamu merubah keadaan ini. Itulah model apa nih. Oke.